Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai sebaran negara sedang berkembang dan negara maju. Pertama-tama, kita perlu tahu apa perbedaannya negara berkembang dan negara sedang berkembang. Kita perlu memahami beberapa istilah berikut. Yang pertama adalah negara maju. Negara maju adalah negara yang pertumbuhan ekonominya stabil dan tinggi, serta pendapatan rata-rata sudah tinggi. Sedangkan negara sedang berkembang, negara yang mengalami peningkatan ekonomi atau progresif, namun rata-rata pendapatan masih rendah. Untuk negara berkembang, negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonomi atau statis, bahkan menurun secara berkelanjutan. Itulah perbedaannya. Negara sedang berkembang mengalami peningkatan ekonomi atau progresif, dan negara berkembang pertumbuhan ekonominya statis. Kemudian, persebaran negara maju dan berkembang dibagi ke dalam beberapa benua. Ada yang nomor 1 ada benua Amerika, nomor 2 Eropa, nomor 3 Afrika, nomor 4 Asia, nomor 5 Australia, dan nomor 6 adalah benua Oseania. Berikut sebaran negara maju dari masing-masing benua. Data yang diambil adalah data menurut The International Monetary Fund atau IMF tahun 2018. Yang pertama adalah pada benua Amerika. Pada benua Amerika terdapat dua negara maju, yaitu pada Amerika bagian utara. Dua negara maju tersebut adalah Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian pada benua Australia dan Oseania ada dua negara maju, yaitu Australia dan Selandia Baru. Australia ditunjukkan pada nomor 1 dan Selandia Baru pada nomor 2. Kemudian pada benua Asia ada 7 negara maju, mulai dari 1 Jepang, 2 Singapura, 3 Makau, 4 Taiwan, 6 Hong Kong, 5 Korea Selatan, dan 7 Israel. Ini adalah negara maju di benua Asia. Profil secara singkatnya, Jepang sangat maju hampir di seluruh lini perekonomian seperti di kendaraan, perfilman, industri kreatif, dan produk teknologi lainnya. Semua sektor dapat diandalkan termasuk juga dalam pertaniannya. Kemudian adalah negara Singapura, yaitu penyedia produk elektronik, bahan kimia, dan biomedis. Dan di Singapura ini tempat berlabuh kapal dari berbagai penjuru di dunia. Kemudian ada Korea Selatan, yaitu produsen global utama dari mobil, elektronik, perkapalan, baja, dan produk digital lainnya. Misalnya adalah Samsung dan Hyundai. Kemudian ada Israel. PDB nominal per kapita Israel tergolong tinggi, yakni $35.905, sekitar 44,8 juta rupiah per bulan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Israel sangatlah pesat, terutama pada bidang militer. Kemudian negara Taiwan. Industri berteknologi tinggi membuat Taiwan bisa memainkan peran di perekonomian dunia. Misalnya ada beberapa perusahaan berteknologi yang ternama seperti Asus, HTC, Acer, dan Foxconn. Kemudian ada Makau. Makau tidak perlu diragukan lagi. Sejak abad ke-16, Makau sudah menjadi wilayah dengan perekonomian yang tinggi. Sebagian besar pendapatan Makau berasal dari bisnis judi dan juga pariwisata. Kemudian ada Hong Kong. Hong Kong adalah sebuah teritori khusus di Tiongkok. Hong Kong dikenal memiliki pelabuhan besar, menjadi salah satu tujuan pariwisata utama di Asia. Kemudian pada benua Eropa, terutama negara maju berada pada Eropa bagian barat, mulai dari Austria, Belgia, Denmark, Estonia, hingga Vatikan. Lalu, bagaimana dengan benua Afrika? Di mana negara maju pada benua Afrika? Dan jawabannya adalah seluruh negara di benua Afrika merupakan negara sedang berkembang, artinya belum ada negara maju berdasarkan IMF tahun 2018. Kemudian adalah profil singkat beberapa negara. Yang pertama adalah Brazil. Brazil merupakan negara terbesar di wilayah Amerika Selatan. Mayoritas penduduknya masih tinggal di daerah desa dengan tingkat penghasilan yang belum begitu tinggi. Di bidang perekonomian, Brazil menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita negaranya dari tahun ke tahun hingga mencapai $2.590 atau kurang lebih 3 juta rupiah per bulan. Kemudian Mesir. Mesir merupakan negara terbesar di wilayah Afrika Utara. Didominasi oleh gurun yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, sehingga penduduknya memusat di wilayah lembah Sungai Nil dan di pesisir pantai. Pendapatan per kapitanya hanya mencapai $1.350 atau kurang lebih 1,7 juta rupiah per bulan. Selanjutnya adalah Jepang.
Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Timur. Berikut ini beberapa bentuk kemajuan Jepang di berbagai bidang. Yang pertama adalah pertanian yang hanya mencakup 16%, namun sudah menerapkan teknologi tinggi. Kemudian ada perikanan dan peternakan. Perikanan didukung karena ada arus panas dan arus dingin, Kuroshio dan Oyashio. Kemudian yang ketiga adalah industri elektronik, mobil, otomotif, obat-obatan, bahan kimia, tekstil, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Amerika Serikat, negara yang terletak di benua Amerika Utara, dengan pendapatan per kapita mencapai 36.010 US dollar atau kurang lebih 45 juta rupiah per bulannya. Berikut ini beberapa kemajuan di Amerika, misalnya adalah pertanian. Meskipun mencapai 46%, tetapi pertanian di Amerika Serikat sudah menerapkan pertanian modern dan sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga lebih efisien dan efektif serta menghasilkan hasil yang lebih unggul dan lebih banyak. Kemudian ada pertambangan dan juga industri. Sekian, terima kasih. Glory Geografi.